Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM kembali merilis rekaman video gelombang serangan yang menargetkan Iran. Dan kali ini serangan menghancurkan sejumlah situs militer milik IRGC. Gelombang serangan udara yang meluncurkan jet tempur kembali dilakukan Amerika Serikat sebagai upaya untuk melumpuhkan kemampuan militer Iran. Dalam serangan kali ini sejumlah situs milik Korps Garda Revolusi Iran hancur. Beberapa di antaranya seperti Pusat Komando Militer Iran, fasilitas rudal dan drone, lokasi pengawasan dan pertahanan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Media pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan dan korban luka di wilayah selatan Iran, termasuk Pulau Qasem. Pemirsa, Israel kembali melakukan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Dan kali ini kamp pengungsian warga Gaza menjadi target serangan udara di saat warga tertidur di malam hari. Sebuah ledakan yang berasal dari serangan udara Zionis Israel kembali menyiksa warga Gaza, Palestina, tepatnya di kamp pengungsian Al-Shati pada Rabu malam. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah bangunan dan membuat warga panik. Tidak hanya bangunan, serangan tersebut juga menghancurkan tenda-tenda pengungsian yang menjadi satu-satunya tempat tinggal warga Gaza. Pasca serangan, satu unit ambulans dan sejumlah petugas medis mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. مخيم كامل بيحكوا على 35 عيلة بتسكن في هذا المخيم ما فيش إلا آثار دمار يعني طلع ما فيش أثر لأي خيمة هتسكن هلقيت في الشارع مش هتلاقي مكان هذه العائلات اللي بتسكن في المخيم هذا إنه تلاقي أي مأوى إنها تسكن فيه يعني العائلات 35 عيلة ما يقرب 150 شخص مع أطفالهم هيباتوا الليلة في الشارع. Sebanyak 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut dan hingga kini tercatat sebanyak 150 orang termasuk anak-anak kembali kehilangan tempat tinggal. Sementara otoritas Israel mengklaim bahwa sebelumnya warga telah diinformasikan untuk keluar dari wilayah tersebut. Hari ini ratusan orang berkumpul di Baghdad untuk prosesi pemakaman 20 personel pasukan bersenjata Irak yang gugur pada serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi di wilayah Irak pada Rabu lalu. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke wilayah Irak yang menewaskan 20 personel pasukan bersenjata Irak meninggalkan duka mendalam bagi warga Irak. Ratusan warga berkumpul di Baghdad untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah. Tangisan menyelimuti kedatangan mobil ambulans yang membawa jenazah prajurit terbaik Irak. Perwakilan Departemen Bimbingan Ideologi PMF Syekh Abbas Al-Tulaibawi sampaikan kritik atas kegagalan pemerintah Irak dalam melindungi negara. أين حماية أبنائنا اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا إلى أين تصلون إلى أين تصلون فهذا فقط نستنكر ونستنجد هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك. Pasca serangan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa pasukan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menargetkan lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan logistik dan senjata yang digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran di wilayah Irak Timur. Pasca serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap Irak di Provinsi Diyala, sejumlah alat berat diterjunkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Operasi pembersihan puing bangunan di markas Brigade ke-24 pasukan mobilisasi populer Irak mulai dilakukan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membongkar reruntuhan bangunan yang rusak. Di sisi lain, tim pertahanan sipil terus melakukan operasi pencarian dan pengamanan serta memastikan tidak ada korban yang masih tertimbun oleh reruntuhan bangunan di lokasi kejadian. Seluruh prajurit yang tergabung dalam pasukan mobilisasi populer Irak merasa kecewa dengan pemerintah dan menuntut pemerintah untuk mengambil langkah tegas atas serangan tersebut. إن شاء الله احنا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا النظام وأخذ حق ولدنا. Berdasarkan informasi otoritas setempat, Perdana Menteri Irak sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, Ali Falih Al-Zaidi, memerintahkan pertemuan darurat Dewan Menteri untuk keamanan nasional pasca serangan tersebut.
Namun hingga kini belum diketahui apa langkah yang akan diambil Irak sebagai respon terhadap serangan yang menewaskan 20 prajurit Irak. Tornado disertai hujan lebat yang melanda beberapa wilayah Brasil Selatan mengakibatkan air sungai Taquari dan sungai Forqueta meluap. Akibat luapan tersebut sejumlah wilayah di negara bagian Rio Grande do Sul terendam banjir. Akibat meluapnya dua sungai di wilayah Brasil Selatan, sejumlah jalan raya dan jalan-jalan utama terendam banjir. Selain melumpuhkan jalan, banjir juga merusak barisan tiang listrik di jalan tersebut. Warga yang tinggal di sekitaran sungai terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi ke tempat penampungan atau rumah kerabat. Saat banjir melanda negara bagian Rio Grande do Sul, warga mengeluh kesulitan untuk memindahkan barang karena akses yang sulit dan minimnya bantuan pemerintah. A falta de caminhão também é constante para ajuda aos moradores para tirar suas mobílias, né? São famílias que são realocadas para abrigos, para casa de amigos, parentes, conhecidos. Sebanyak 7 orang dilaporkan terluka dalam peristiwa ini dan pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan pemantauan, pemberian bantuan, dan pemulihan. Sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik gempa yang mengguncang sebuah apartemen di prefektur Kumamoto, Jepang. Ya, berikut ini pemirsa detik-detik gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore waktu setempat. Guncangan yang kuat membuat lampu dan seluruh perabotan rumah tangga bergoyang. Meski terjadi hanya beberapa detik, gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan juga pusat perbelanjaan di Jepang. Pasca gempa, tim penyelamat terus menyisir sejumlah titik untuk operasi pencarian korban. Hingga kini tercatat sedikitnya 18 orang tewas dan 62 orang terluka. Sementara 8.800 orang kini berlindung di lebih dari 400 tempat penampungan yang telah menyediakan fasilitas pendingin udara, air minum, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kita ke berita mancanegara pemirsa. Wali kota New York City Zohran Mamdani meluncurkan kebijakan baru yakni membangun koperasi rakyat berupa toko sembako yang dikelola pemerintah. Hebatnya toko sembako ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Zohran Mamdani menyatakan toko sembako koperasi ini menjual bahan pokok dengan harga 30% lebih murah, di mana pemerintah kota akan mengelola 5 toko sembako yang menjual bahan-bahan pokok penting. Zohran memperlihatkan contoh produk buah-buahan di tangannya. We all see this incredible example of produce in my hand. Today, I am proud to announce a collection of essential staples that will be predictably 30% cheaper at all 5 of our city-run grocery stores. This core set of goods will include all fresh produce, meat, and seafood, along with 20 other essential items like cheese, milk, and bread. Here's how it will work. Once a month, our 5 city-run grocery stores will set prices for this core set of goods at 30% below typical retail prices. No exceptions, no gimmicks. Now you will see these plantains here, so for anyone wondering how much these beautiful plantains might cost, you can use this QR code or head to grocery.nyc to access our policy report. I'm going to demonstrate exactly what that means. Ladies and gentlemen, the QR code does work. You can see this here.